Kiai Anang dari Surabaya, ada Kiai Mahya dari Jeddah, ada Kiai Hasan Bakri dari Makassar, ada Kiai eh, Rahmat Hidayat dari Jogja, ada Kiai Edi Sunario dari Bogor, dan juga Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad dari Yogyakarta yang juga sebagai pemangku manaqib pada malam hari ini. Semoga beliau beserta dengan keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 5272 itu diinformasikan ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk ke surga tanpa hisab, dari otomatis. Sementara yang dikatakan 70.000 itu sendiri kan dalam hitungan yang sangat kecil dibandingkan dengan komunitas yang namanya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Jadi kalau hanya 70.000 itu sendiri kan tidak terlampau banyak. Sementara kita sendiri yang ada dalam bingkai Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Sirna Rasa PPKN, itu kan jumlahnya udah ribuan, lebih daripada 70.000. Nah, sementara orang yang sudah ditalkin itu kan lebih berhak masuk ke dalam surga. Malah orang yang sudah ditalkin itu sudah berhak memiliki 3 tingkatan surga. Firdaus, ada Aden, kemudian ada lagi Ma'wa. Terlepas daripada masalah itu, eh, yang tidak boleh kita abaikan adalah ternyata yang masuk ke dalam surga itu sendiri adalah pertama yang tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah itu sendiri begini. Eh, kan kita sering ya dalam kehidupan sehari-hari ada apakah masalah pribadi ataupun saudara ataupun tetangga ataupun siapapun, kadang-kadang ada ketidaknyamanan dalam hidup. Kemudian disinyalir ada gangguan dari luar. Itu kadang-kadang minta kepada orang per orang itu minta diruqyah, gitu ya. Itu eh, dalam makna yang dijabarkan dalam hadis yang saya sampaikan tadi, itu orang yang minta diruqyah itu sendiri tidak termasuk, gitu ya, tidak. Maksud saya begini, orang yang masuk ke surga tanpa hisab itu tidak pernah minta diruqyah. Memangnya kenapa? Artinya dia sendiri sudah mampu menangani segala persoalan hidup. Segala persoalan hidup, maksud saya itu seperti yang diajarkan oleh Pangersa Abah Aos. Contohnya begini, apabila kita sakit, ini kata Abah nih, kita tidak usah ingat kepada sakit, pura-pura saja kata Abah. Pura-pura saja kita tidak tahu bahwa kita sedang sakit. Jadi yang harus diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti penyakitnya itu sendiri itu akan habis sendiri, akan hilang sendiri oleh la ilaha illallah, gitu. Ini tingkatannya sudah lebih tinggi daripada ruqyah, kira-kira begitu. Nah, jadi bagi kita sebenarnya sangat wajar gitu ya, manakala kita masuk ke dalam kelompok itu. Kelompok yang sudah dijamin 70.000 itu. Ini terlepas daripada, kan ini hak prerogatifnya daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Namun paling tidak kan kita sudah punya tiket untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan diberi rekomendasi untuk langsung masuk ke surga itu adalah orang yang apa namanya tidak pernah
menyesali segala sesuatu yang memang diperuntukkan baginya. Artinya begini, setiap orang kan mempunyai bagian masing-masing. Namun terkadang dari sekian banyak yang diterimanya, itu suka membanding-bandingkan kepada orang lain. Nah, yang membandingkan kepada orang lain itu artinya dia itu tidak rela. Dalam artian, kok begini, kok begitu, kira-kira begitu. Kalau tidak salah, di dalam apa ya, di dalam sholat tahajud ya. Di dalam sholat tahajud pada waktu malam hari kan kita juga berdoa. Dalam berdoa, Allahumma bihaqi sholat tahajud, bihaqi bismillahirrahmanirrahim, bihaqi sayyidina Muhammadin SAW. Ij'alni wa zawjati wa auladi min ibadika. Allahumma ij'alni imanan yubashiru quli wa yaqinan daiman hatta annahu la yusibani illa ma kataballahu li. Kalimatnya kan begitu pada waktu kita melaksanakan sholat tahajud. Dalam artian, apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Gitu ya. Artinya kita tidak usah menyesali, tidak usah ngomel, ngedumel gitu ya. Kok sebegini, kok begini dan sebagainya. Nah, itu yang direkomendasikan tidak begitu. Dalam artian terima apa adanya. Meskipun secara psikologis barangkali ya, secara psikologis yang namanya manusia itu pasti ada Halo. keterbatasan kemampuan. Keterbatasan kemampuan itu sendiri dalam artian bisa saja bisa terganggu oleh hal-hal lain gitu ya, oleh hal-hal lain. Nah, untuk itu yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana agar kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka secara otomatis hal-hal lain itu sendiri itu tidak akan mampu lagi. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak Yai, Bisa Pak Kiai, bisa bagus suaranya. Baik, Bagus baik. Pak Kiai, ke Bandung juga bagus Pak Kiai. Baik, terima kasih. Ini masalahnya ada info, suaranya tidak terdengar mungkin akibat sinyal barangkali begitu. Baik, saya lanjutkan. Begini, hanya kan secara psikologis itu kan yang menggoda kita, yang apa yang menggelincirkan kita juga ada gitu ya. Sebut saja semacam iblis gitu. Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruhnya begini. Begini saja. Dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana iblis itu akan memporak-porandakan rumah tangga seseorang, itu ada titik sentral yang dituju. Siapa yang harus dilemahkan terlebih dahulu? Nah, ternyata iblis itu sendiri punya program. Planningnya begitu bagus gitu ya untuk menghancurkan rumah tangga itu. Apa planningnya? Pertama, bukan pertama, yang paling utama yang dihancurkan oleh iblis itu adalah bagaimana supaya seorang istri itu sendiri itu mengeluh karena lelah. Itu persoalan intinya gitu ya. Kita bisa paham ya kan, kita berumah tangga juga gitu. Bisa paham bagaimana posisi seorang perempuan, seorang istri, terlepas daripada apakah sebagai eh, pekerja ataupun mungkin sebagai ibu rumah tangga saja, itu terlepas daripada masalah itu. Namun iblis itu menggodanya bagaimana caranya supaya sang istri itu sendiri itu merasa lelah. Nah, dengan lelah itu eh, yang bersangkutan si istri itu sendiri pasti akan mengeluh. Mengeluh itu sendiri itu biasanya memancing emosi. Nah, kalau emosi sudah tumbuh, sudah muncul, itu dengan sangat mudah bisa digelincirkan. Begitu. Dengan sangat mudah bisa digelincirkan karena apa? Karena itu sudah melibatkan pihak ketiga di dalam mengurus segala sesuatu. Salah satu sabda Rasul kan menyebutkan setan itu kalau masuk ke dalam diri manusia itu yajri majriyadam. Dalam artian masuk ke dalam aliran darah. Itu ya. Masuk ke dalam aliran darah, kemudian karena masuk ke dalam aliran darah, maka kita perlu untuk cuci darah. Cuci darahnya itu sendiri sangat mudah gitu ya.
bagi kita ya, bagi ikhwan Thoriko. Bagaimana caranya agar setan itu sendiri bisa terhalau oleh amaliyah kita nih? Karena amaliyah kita itu sendiri sudah mengandung apa namanya segala sesuatu yang bisa membersihkan membersihkan apa? Membersihkan darah. Itu dikatakan membersihkan darah itu sendiri karena apalagi pada waktu bulan sekarang ya, pada waktu bulan Jumadil Ula, itu titik sentral adalah untuk berjihad. Berjihad itu sendiri ya bukan berjihad melawan siapa-siapa. Yang paling besar adalah berjihad melawan diri kita sendiri. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang baik, yang direkomendasikan tidak ada hambatan di perjalanan itu adalah orang-orang yang apa namanya yang senantiasa mengefektifkan zikir jahar dan zikir khofi. Itu yang kedua rekomendasinya. Yang ketiga itu kita ini selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah ada apa ya, ada ayat Al-Qur'an yang dipopulerkan dengan sebutan ayat 1.000 dinar kalau nggak salah gitu. Nah, kan kita macam-macam ya sebutan-sebutan itu, sebutan ayat-ayat Al-Qur'an itu punya kekhususan nama gitu. Ada yang namanya ayat 1.000 dinar. Kalau mendengar istilahnya saja yang namanya 1.000 dinar ini terkait dengan masalah tiud ini, masalah duit, masalah uang. Artinya bagaimana rezeki kita akan berlimpah, ternyata ada satu ayat yang membimbingnya. Ayat itu adalah ayat kedua dan ayat yang ketiga daripada surat At-Tolak. Ya, itu kalau kita hanya menerjemahkan ayat 2 dan ayat 3 surat At-Tolak itu adalah jalan keluar dari berbagai persoalan hidup kita. Kalimatnya kan sederhana gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Gitu. Baru disambungkan dengan ayat berikutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kemudian sebenarnya panjang ayatnya gitu ya. Nah, ini merupakan satu gambaran bagi kita ternyata memang apapun yang diberikan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah itu semuanya sudah memproteksi terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dan itu sudah dibendung oleh Pengarsa Abah. Sebagian sudah saya sampaikan pada waktu subuh tadi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Pengarsa Abah berbentuk amalia, apalagi sudah dimaklumatkan umpamanya, maka sebenarnya kita ini sudah secara tidak langsung, meskipun kita tidak mengerti, sebenarnya sudah dilindungi. Dilindungi apa ya? Apa? Contohnya begini, siksa kubur kan ada ya. Jadi siksa kubur itu ada gitu ya. Tapi kan kita nanti akan bukan berarti kita tidak lewat ke kubur, tidak. Alam kubur itu pasti dilewati. Tapi kita nggak berhenti di situ. Tapi ada orang yang harus berhenti di situ, di kubur, kemudian ada yang harus disiksa. Nah, siksa kubur kan begitu berat ya, apalagi kalau di dalam apa namanya kitab Tanbihul Qaul mengerikan sekali gitu ya. Orang yang bukan melelaikan ya, menunda-nunda waktu sholat itu kan akan diberikan 15 macam bencana. Satu di antaranya adalah di dalam kubur. Nah, ternyata di dalam kubur itu sendiri, itu nanti akan digencet hatta tadali'a adla'u, sampai begitu kalimatnya gitu ya. Sampai tulang rusuknya yang sebelah kiri masuk ke sebelah kanan dan rusuk kanan masuk ke sebelah kiri, dada sebelah kiri, karena digencetnya semacam demikian. Belum lagi akan didatangkan satu ekor ular bernama Syuja'ul Aqra. Itu kan sangat mengerikan. Di dalam artian siksa kubur itu ada. Nah, tetapi dari sekian banyak siksa kubur, siksaan yang paling banyak dialami oleh manusia yang ada di dalam kubur itu adalah dia apa namanya? Yang paling banyak menerima siksa kubur adalah orang yang tidak bisa memelihara air kencing, semacam begitu. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar kita terbebas daripada itu? Sudah dibentengi oleh Pengarsa Abah. Pada waktu kita sarapan pagi 20 rakaat diakhiri dengan sholat sunat kifaratul baul. Adalah untuk menetralisir masalah semacam demikian. Nah, dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Itu dimasukkan ke dalam bacaan pada waktu kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Tasyahud akhir, gitu ya. Pada waktu tasyahud akhir, setelah sampai kepada kalimat innaka hamidum majid, itu kan ada lagi
Tidak langsung salam pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Doa itu sudah dibakukan oleh para sahabat. Itu ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi kita perlu berlindung kepada Allah dari beratnya siksa kubur, daripada fitnah hidup dan mati. Yang ketiga adalah daripada fitnah masihid dajjal. Nah, sampai-sampai Abah mengatakan orang yang sudah ditalkin zikir apabila sholatnya tidak sampai dan tidak membaca doa yang terakhir saya baca barusan, itu dimasukkan ke dalam kelompok makruh sholatnya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak makruh? Harus sampai situ. Itu harus sampai wamin fitnatil masih dajjal, baru mengucapkan salam. Dan Abah berpesan kalau mengucapkan salam pada waktu sholat itu supaya tidak tergesa-gesa. Tidak hanya sekedar tengok kanan, tengok kiri, tidak begitu. Jadi pada waktu mengucapkan salam, Assalamualaikum, kemudian kita warahmatullah, kemudian menengok ke sebelah kanan. Ada yang harus dibaca. As'alukal fauza bil jannah. Aku bermohon kepadamu ya Allah, al-fauz, kesuksesan, kebahagiaan, dengan dianugerahi al-jannah. Nah, kemudian baru kita menengok ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah, as'alukan najata minan. Aku bermohon kepadamu untuk diselamatkan daripada azab neraka. Itu sudah diproteksi oleh pengersa Abah gitu. Caranya memang demikian. Jadi bukan hanya sekedar dikasih informasi gitu ya. Nah, maka ini yang namanya ilmu amaliyah dan amal ilmiah gitu ya. Jadi apa yang diinformasikan, yang paling berat mengamalkannya bagaimana. Itu bukan kita yang bikin. Jadi formulasi bagaimana membentuk satu kebiasaan menjadi ibadah itu prestasi yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh Syekh Mursyid. Begitu ya. Mengapa saya mengatakan itu hanya bisa dilakukan oleh Syekh Mursyid? Sebabkan kalau kita membuat sesuatu itu dikatakan bid'ah, mengada-ada. Tapi kalau mursyid berlandaskan hukum, begitu. Orang-orang di luar sana bertanya-tanya, mengapa mesti melakukan sholat isti'anah? Memang dicontohkan oleh Nabi. Bukan masalah dicontohkan tidaknya, sumber hukumnya banyak. Gitu ya. Dari mana Abah bisa membuat satu formulasi bahwa ada sholat isti'anah? Kalimatnya kan ada di dalam Al-Quran. Ayat 153 daripada surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ista'inu bisobri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua media. Apa medianya? Bisobri wassalah. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Lantas kalau tidak dilakukan, tidak diberitahukan oleh Syekh Mursyid, sholatnya sholat apa? Kita mau mengerjakan apa? Nah, itu merupakan kewenangan Syekh Mursyid untuk membuat itu. Termasuk di dalamnya ya, bacaannya harus inna a'tainakal kausar 17 kali, al-ikhlas 5 kali, al-falaq, anas masing-masing 1 kali pada satu rakaat itu. Nah, ini kalimat-kalimat semacam begini, ini sudah barang tentu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah dibentengi oleh Syekh Mursyid agar agar rintangan-rintangan di perjalanan itu bisa dapat diatasi dengan sebaik-baiknya oleh kita. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Sebelum menutup acara, saya diminta untuk membimbing